Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ratu Asisa Putri dengan NIM 230407502036 dari kelas M233 jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Materi dakwah yang akan saya bawakan kali ini yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan kebutuhan asasi umat manusia. Sekarang banyak persepsi tentang kebahagiaan. Ada yang berorientasi pada duniawi, ada yang berorientasi pada ukrawi, dan sedikit yang nihil orientasi. Bisa jadi, ada orang yang menurut penilaian orang lain, dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, karena dikelilingi kemewahan dan segala fasilitas sudah lengkap. Tetapi, ternyata manusia ini tidak merasakan kebahagiaan. Di sisi lain, boleh jadi ada orang-orang yang menilainya sebagai orang paling menderita hidupnya di dunia, tetapi ternyata dia justru merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, penting agama hadir untuk sebagai tuntunan umat manusia, agar manusia bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Para ahli memberikan definisi tentang kebahagiaan itu Al-Alusi, yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah ketercapaian harapan-harapan seseorang. Maka, ketika harapan-harapan kita terpenuhi atau harapan-harapan seseorang terpenuhi, keinginannya terwujud, cita-citanya tercapai, maka menurut Al-Alusi, dialah orang yang bahagia. Maka, seorang mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya, apalagi mendapatkan prestasi yang membanggakan, maka tentu dia akan mengatakan, saya bahagia, saya sedang bahagia, saya betul-betul bahagia hari ini. Begitu pula yang lain dengan segala prestasi yang diraih oleh seseorang yang dia inginkan. Cita-citanya, harapan-harapannya terpenuhi, maka pasti dia mengatakan, saya bahagia. Namun demikian, definisi Al-Alusi ini perlu ditelaah ulang. Kenapa? Karena orientasinya yang sifatnya duniawi, maka harapan-harapan itu, cita-cita itu, keinginan-keinginan itu sifatnya duniawi. Maka apa yang terjadi? Inilah yang sering terjadi, yang disebut di mana materialisme menjadi panglima, di mana harta, kekayaan, jabatan, dan kedudukan, serta popularitas atau ketenaran menjadi dewa yang diagung-agungkan. Itulah sebabnya Al-Ghazali membagi kebahagiaan itu ke dalam dua bahagian, yaitu kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang majasi atau kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan semu adalah kebahagiaan yang sifatnya duniawi atau sifatnya materi. Nah, ketika manusia hanya selalu berorientasi pada kebahagiaan yang majasi dan tidak pernah berpikir untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, itulah sehingga sering terjadi kematian bunuh diri oleh seseorang yang sangat populer. Seorang yang sesungguhnya menurut ukurannya materinya sudah memiliki segalanya dari sisi harta, kekayaan, ketenaran, dan sebagainya. Tetapi dia masih mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka terjadilah kasus-kasus kematian bunuh diri oleh seseorang atau orang-orang yang tidak pernah digugah oleh para penggemarnya dan sebagainya. Disinilah pentingnya kita memahami apa yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki, yang disebut oleh Al-Ghazali. Makanya, Al-Ghazali mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kondisi spiritual yang dirasakan oleh manusia ketika berada pada puncak ketakwaannya. Maka,
Ketakwaan itulah yang sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya dirasakan oleh manusia. Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh pakar. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah perpaduan antara penerimaan, dalam bahasa agama disebut qanaah, dan kasih sayang dalam bahasa agama disebut rahmat, dan prestasi dalam bahasa agama disebut amal saleh. Ketiga-tiga ini memiliki pendukung dalam hidup kita. Antara penerimaan qanaah, siap menerima segala keputusan ilahi, apa yang kita jalani dalam hidup kita ini, dan kita mampu berkasih sayang dalam hidup kita ini dan meraih prestasi dalam hidup ini. Maka itulah kebahagiaan. Bisa kita capai, tapi sekalipun Anda meraih prestasi dalam hidup ini, tetapi Anda tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya simpati dan empati kepada orang lain, maka kita belum mendapatkan kasih sayang itu. Tetapi sekalipun kita mendapatkan prestasi dan memiliki rasa simpati dan empati, tetapi kita tidak qanaah, tidak ada ketersediaan kita untuk menerima hidup yang kita jalani ini, maka kita juga tidak meraih kebahagiaan itu. Itulah sebabnya orang sufi punya prinsip hidup bahwa saya tidak pernah mendapatkan apa yang saya suka, makanya saya suka apa yang saya dapatkan. Itulah makna qanaah. Maka manusia akan meraih kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang hakiki disebut oleh Al-Ghazali atau kebahagiaan yang sesungguhnya menurut Al-Ghazali itulah tuntunan agama Islam, karena agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan spiritualnya. Apa yang saya sebut pertama tadi, bahwa orientasi manusia ada yang berorientasi duniawi yang sifatnya materi dan ada yang berorientasi pada ukrawi. Maka agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya dan memenuhi kebutuhan spiritualnya. Itulah agama Islam. Itulah sebabnya kita tidak pernah lupa dan hampir setiap pagi, setiap saat, bahkan 5 kali sehari semalam seharusnya kita sholat dan selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi, bukan hanya kita bisa meraih kebaikan di hidup. Itulah ajaran Islam, bagaimana bisa terpenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini, dan hal-hal yang sifatnya materi, dan juga terpenuhi kebutuhan hidup kita nanti di akhirat. Meraih kebutuhan hidup kita di akhirat, agama Islam memberikan tuntunan itu. Maka ketika semua itu bisa kita lakukan, maka sesungguhnya kita akan meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Disinilah agama penting memberikan tuntunan manusia, karena manusia hanya berkonsentrasi meraih dan mendapatkan yang sifatnya materi. Itulah yang saya maksudkan tadi, banyak kasus-kasus yang tidak pernah kita duga. Kenapa? Karena banyaknya orientasinya hal-hal yang sifatnya materi. Maka agama Islam memberikan tuntunan bukan hanya materi, tetapi kebutuhan yang sifatnya materi, seperti kebutuhan spiritual harus juga dipenuhi. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, bahwa agama menjamin kebahagiaan umat manusia dengan catatan ikuti tuntunan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Demikianlah dakwah singkat yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.